Dingin. Okay, good morning. Today, instead of starting the 15-minute presentation, I think it is best for us to look at the progress that everybody made for the 15-minute presentation, and therefore our schedule for 15-minute presentation instead of today will be start at Monday for 2 weeks. So from Monday, the April the 18th, and then Thursday, April the 21, and then continue with the third session on April the 25th, and then finalize in April the 28th, which basically the last day of our semester, actually. Okay, so for today's session, it will be a free workshop session, and I'm going to give all of the information for 15-minute presentation, and also the thing that you need to prepare for the poster. Okay, and then okay, so for simplicity reason, okay, I'm going to switch to Indonesian instead of English, just in case to clear some misconception or misunderstanding related to the 15-minute presentation preparation and also the poster presentation. But however, in the actual 15-minute presentation, we will return to our usual English communication setting. Oke, untuk hari ini saya kira tidak apa-apa untuk kita komunikasi dalam berbahasa Indonesia supaya ada jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan atau akan diklarifikasi dan lain sebagainya, aku akan ada penjelasan lebih lanjut nanti supaya lebih dipahami begitu ya. Supaya nanti di presentasi 15 menit itu Anda tahu apa yang akan dilakukan, entah itu sebagai pembicara maupun sebagai pendengar ya, karena masing-masing punya tugas ya, seperti waktu presentasi 8 menit yang lalu. Oke, pertama-tama ada ini dulu pertanyaan dulu dari rekan-rekan mahasiswa di sini. Ada pertanyaan dulu nggak? Nggak ada. Kalau gitu saya ini dong, apa namanya? Apa namanya? Boleh ini ya, absen. Apa namanya, persiapan dari masing-masing presenter ini udah entah bagaimana. Tapi sebelum itu saya kira saya mau menyampaikan ini dulu, apa namanya, di pekan ke-13 ini ada subfolder yaitu 15 minutes presentation assessment. Ini nanti kalian isi ya. Jadi seperti waktu presentasi 8 menit, di presentasi 15 menit Anda juga diminta untuk mengisi ini sebagai audience. Jadi apa namanya, karena kelas scientific communication ini kan memang didesain untuk supaya Anda itu duduk sebagai, nggak cuma sebagai presenter loh ya. Jadi apa namanya, nggak hanya mengajari Anda untuk jadi orang yang nanti mempresentasikan materi, tapi juga mendengar. Nah, kalau Anda mendengar kemudian Anda nggak ngerti, ya Anda harus bilang gitu. Anda harus tulis di lembar itu, ya di lembar assessment, bahwa Anda tuh sebetulnya nggak ngerti apa yang diomongin gitu. Atau misalnya, atau Anda lihat misalnya presenternya itu tidak menjelaskan dengan baik, terlalu banyak apa namanya technical terms, ya, apa kata-kata atau jargon-jargon yang ini apa namanya ya tidak bisa dimengerti. Nah, itu masukkan sebagai komponen ini, sebagai komponen penilaian, karena ini kalau saya nanti ini apa namanya di 15 minute presentation assessment ini masih file yang lama. Dalam waktu dekat akan saya ganti sehingga sebelum Senin insya Allah sudah diisi dengan nama-nama yang enroll di kelas sekarang, tapi yang aktif saja ya. Jadi kalau dari
daftar peserta kelas yang saya dapatkan versi terakhir itu dari 31 yang aktif itu kan 4. Sorry, kebalik. Yang nggak aktif itu 4. Sehingga yang aktif itu hanya ada 27 atau 28 ya. 27 kalau nggak salah. Jadi kalau 31 kurang 4 kan harusnya 27 ya. Nah, jadi ada 27 apa namanya mahasiswa yang aktif sehingga nanti pembagiannya pas tuh 4 hari 777 ya. Jadi ini apa 776 sebetulnya ya. Nah, itu pembagiannya saya rasa pas sekali untuk itu apa namanya presentasi 15 menit. Kemudian siapa itu? Kemudian ya asesmennya di sini. Kemudian nanti setelah presentasi itu usai di tanggal 28 April ya, itu nanti disubmit ke sini karena nanti asisten saya akan merekap ya. Asisten saya nanti akan merekap hasil dari penilaian karena ini udah kalau di kelas saya asesmen dari atau penilaian dari performa mahasiswa itu tidak hanya dari saya saja tapi juga dari Anda sebagai audiens gitu ya. Karena di conference pada umumnya juga sering diadakan yang namanya oral presentation competition atau poster presentation competition. Jadi ada ininya, ada judgingnya, ada penilaiannya, sehingga nanti di akhir seminar atau di akhir apa itu namanya annual meeting itu nanti diumumkan tuh biasanya siapa apa itu namanya presenter oral terbaik, siapa peserta apa namanya siapa presenter poster terbaik, siapa atau topik apa yang terbaik gitu ya. Jadi kadang di SIG misalnya, di dulu saya ikutan SIG itu jadi ada aspek ininya ya, ada aspek apa namanya performa dari si mahasiswanya satu, dua adalah dari topiknya. Jadi kalau misalnya topiknya itu misalnya apa namanya novel gitu ya, artinya tuh ada keterbaruan, kemudian dia memberikan solusi dari problem yang ada dan lain sebagainya. Nah, itu dianggap menjadi paper terbaik atau presenter terbaik atau topik poster terbaik. Sedangkan dari presentasinya juga ada gitu sebagai best presenter, best oral presenter atau best poster presenter itu ada. Jadi itu udah umum gitu ya diadakan seperti itu. Namun memang untuk apa namanya seminar-seminar yang ada di ITB memang jarang melakukan seperti itu. Tapi kalau ya kalau di fisika memang jarang. Tapi kalau misalnya di prodi lain mungkin sering ya, karena mereka juga ingin apa namanya meningkatkan apa namanya apa ya gairah mahasiswa untuk present gitu ya, terutama di jurusan di state itu kan mereka ada mengadakan itu apa namanya mengadakan conference di mana mereka sidangnya di situ gitu. Justru mereka sidang S1-nya tuh di situ dalam bentuk paper, dalam bentuk apa namanya paper conference formatnya IEEE. Kemudian nanti mereka presentasi di sana di depan orang-orang nggak cuma dosen, jadi ada orang-orang dari ini dari industri, alumni dan lain sebagainya. Mereka datang ke situ. Nah itu juga dikompetisikan siapa yang jadi presenter terbaik atau topik terbaik dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu di scientific communication ini ya diadakan assessment ini supaya melatih supaya Anda sebagai audiens juga bisa menilai gitu. Jadi dan itu juga jadi feedback sebetulnya. Jadi apa namanya ya perangkat mawas diri lah bagi Anda saat jadi presenter, oh saya dinilai seperti ini, kemudian saat jadi audiens, oh apa topik yang disampaikan ini menarik, oh topik yang disampaikan ini menarik, cuman performa presenternya kurang baik, oh atau topiknya mengada-ngada, presenternya juga tidak bisa menjelaskan dan lain sebagainya. Atau kebalikannya, topiknya mengada-ngada tapi si presenternya itu well perform, itu juga bisa juga gitu ya kalau misalnya apa namanya misalnya berkaitan dengan topik yang apa menyerempet-rempet ke misalnya metafisika gitu ya atau misalnya ke science fiction. Nah itu
Bisa juga seperti itu. Tapi tentu saja kalau di scientific communication ini relatif memang lebih kepada ini ya, lebih kepada fisika, walaupun ada rekan-rekan kita juga yang mengambil apa namanya mata kuliah ini untuk kuliah pilihannya, sehingga diambil misalnya aplikasi fisika di apa namanya ke bahasa, atau aplikasi fisika di musik, aplikasi fisika kedokteran, aplikasi fisika di keuangan dan lain sebagainya. Nah, itu apa namanya bisa menunjukkan bahwa bidang studi fisika itu mau tidak apa suka tidak suka, mau tidak mau itu memang merambah ke kehidupan kita sehari-hari seperti itu. Ya, jadi ini kembali lagi ke sini yang ada di tampilan Anda sekarang, bahwa ini nanti akan saya update dengan nama yang terbaru. Kalau ini di-download, mohon maaf. Kalau ini di-download, maka nanti coba kita lihat. Oh ya, ini masih namanya yang lama, dari semester 1 2001-2022, tapi materi yang dipresentasikan relatif sama, yaitu organization and logical sequences, ya. Jadi apa namanya, apakah presentasinya ini mengikuti logika presentasi seperti ada pembukaan, ada pembahasan awal gitu ya, atau ada latar belakang permasalahan, kemudian ada metode dan lain sebagainya. Atau ada setidaknya kalau metode yang di topik yang dibicarakannya itu terapan, setidaknya ada bab-bab yang bisa di-follow gitu ya. Ada bab-bab yang jadi topiknya tuh nggak ngacak gitu. Kemudian presentation teknik itu terkait dengan ini apa namanya kemampuan dia apa mempresentasikan, artikulasi, eye contact gitu ya, gesture, kemudian si presenter itu apakah bisa melakukan transisi dari pembukaan ke bab pertama dari bukan bab. kalau poster ya kalau paper ya, kalau paper itu ada bab, buku, kalau buku itu bab, tapi kalau presentasi atau paper itu section. Jadi dari satu section ke section yang lain itu transisinya gimana gitu ya. Nah, itu juga masuk ke dalam presentation technique. Kemudian content mastering itu berarti si presenter bisa mempresentasikan materinya itu tidak gagap gitu ya, tidak terbata-bata, tidak banyak pause, tidak bingung sendiri di tengah jalan misalnya. Nah, itu content mastering. Kemudian visualization, apakah tampilan dari figure, dari gambar, graph, table, kemudian ilustrasi yang digunakan atau bahkan background, pemilihan background dengan huruf, misalnya nyaman bagi Anda sebagai audiens, nah itu juga bisa dijadikan sebagai ini apa namanya, bisa dijadikan sebagai apa namanya acuan untuk menilai visualisasinya. Ya, jadi kalau misalnya si presenter itu memilih background dengan apa namanya background dengan huruf, ya kombinasi background dengan huruf yang ternyata membuat mata Anda sakit, nggak enak menikmati presentasi tersebut, ya tulis aja visualisasinya nggak baik gitu ya. Jadi ratingnya itu di kisaran 2 atau 1 gitu ya. Karena yang paling tinggi itu sempurna adalah 4. Kemudian constraint follow itu apakah presenter mengikuti constraint yang ada. Nah, constraint yang akan dilaksanakan di 15-minute presentation itu adalah biasanya Anda mempresentasikan makalah di ruangan terbuka, di ruangan besar yang seperti conference, jadi cahayanya itu diredupkan. Nah, itu gimana ininya? Apakah jadi dengan setting seperti itu, apakah pemilihan warna dan lain sebagainya cocok gitu ya dengan itu? Nah, itu juga bisa di sini. Nah, kemudian Q&A handling itu adalah apakah presenter bisa menjawab pertanyaan dari audiens dengan baik, karena nanti akan ada sesi untuk itu. Nah, oleh karena itu sekali lagi untuk 15-minute presentation, Anda itu presentasi tidak full 15 menit, tapi Anda presentasi 10-12 menit, kemudian nanti sisanya kita gunakan untuk tanya jawab. Ya, makanya kita dalam 120 menit di hari Senin, 120 menit di hari
Kamis itu ada jeda, nah itu digunakan kalau misalnya ada follow up question yang mungkin penjelasannya panjang dan lain sebagainya atau persiapan dan sebagainya. Ya, ini untuk ini ada pertanyaan dulu untuk ini untuk apa namanya assessment dan ini tolong diisi semua ya audience ya karena kalau enggak nanti saya berarti kalau tidak diisi dan tidak di-submit berarti Anda tidak menghargai presenter sebetulnya ya. Tidak menghargai presenter yang maju gitu. Jadi Anda hanya apa menggugurkan kewajiban Anda gitu padahal ada aspek penilaian yang memang harus dilakukan sama Anda sebagai audience ya. Ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada ini tuh sebetulnya kalau mau oh ya silakan. Itu di Edunext yang Google Drive-nya itu masih ke semester masih lalu lama, juga ya Pak? Ya. Nanti diupdate Adrio ya. Nanti diupdate dengan folder yang baru. Pak mau nanya Pak? Ya. Tapi tentang yang di Edunext juga Pak, itu kan ada nyuruh ngupload CV sama abstrak yang presentasi 15 menit. Oh itu ya. Kalau yang tahun gimana, lalu Pak? iya. Oh. Kalau yang tahun lalu yang namanya urutan itu ya, urutan Anda presentasi itu nanti apa namanya diurutkan berdasarkan tugas membuat CV sama abstrak gitu ya. Jadi dulu waktu semester 1 itu ada tugas membuat CV sama abstrak. Siapa yang duluan mengirimkan maka dia nanti akan presentasi di hari yang paling dekat, misalnya Senin gitu ya. Nah, nanti kalau ada 7 CV sama 7 abstrak masuk ke folder tersebut, maka nanti 7 orang itu yang nanti akan presentasi hari Senin. Tapi kalau untuk semester ini enggak, ya semester ini enggak ada tugas itu. Oh, jadi mungkin kemarin saya lupa ya, enggak ini ya. Saya kemarin kayaknya lupa enggak ini ya. Atau di sini ya, tadi barusan di yang ini student must submit ya. Yang student must submit ini saya edit aja. Baik Pak, terima kasih. Apa namanya kayaknya nggak perlu deh, nggak perlu untuk submit CV. Kalau yang semester lalu ada ininya, apa namanya tugasnya membuat CV sama abstrak supaya dia jadi urutan. Duluan siapa yang mau presentasi di sesi itu. Oh ya, bentar. Ini kita delete dulu aja. Delete mana sih? Oh ini dia. Oh ini di view. Atau nantilah saya ini kan. Atau ini view mode ya. Harusnya dalam edit mode. Oh ini dia. Lupa. Student must submit yang ini. Oke, ininya apa namanya? Jadi tugas membuat CV sama abstrak ini nggak perlu. Nanti yang ini 15-minute presentation assessment nanti ini apa namanya? Saya update ke folder yang terbaru sama file yang terbaru juga ya. Kemudian untuk penilaiannya ya kriteria penilaiannya saya kira sama dengan waktu presentasi 8 menit. Di presentasi 8 menit itu ada kriterianya. Nah, ini kriteria. Ya, di mana nanti Anda ngasih nilai 4 atau 3 atau 2. Jadi gini, batasannya ini 4 paling tinggi, 1 paling rendah, 2 dan 3. Nah, Anda bisa ngasih nilai 3,2, 3,5, 2,1 atau 1,5 gitu ya. Jadi satu angka di belakang koma ya. Nah, tapi ini kriterianya. Jadi kalau misalnya Anda lihat ini nih, misalnya untuk organization and logical sequence, misalnya student presentation slide-nya itu systematic and well organized. Tapi jadi kalau misalnya Anda melihat itu, maka berilah dia rating 4 kalau memang organisasinya tuh baik. Tapi kalau misalnya ada ada sedikit ketidaksinkronan gitu ya, misalnya ada hal yang ngacak gitu ya di tengah gitu.
Nah, itu Anda bisa kasih misalnya 3,8 gitu ya. Sebetulnya presentasinya bagus. Anda misalnya bisa follow up materinya itu dengan baik, tapi ini misalnya ada satu slide, ada satu atau dua halaman slide yang sekiranya itu aneh gitu ya, nah itu juga bisa menurunkan rating seperti itu. Tapi ini ada kriterianya sebenarnya. Jadi kalau misalnya systematic and well organized 4, tapi kalau misalnya dia itu systematic tapi tidak well organized, artinya apa namanya yang ngacak gitu ya, ngacak tapi dia sebetulnya masih ada flow-nya gitu, masih mengikuti flow pembukaan bab 1, bab 2, bab section 1, section 2, section 3 terus penutup gitu ya. Nah, itu oke. Tapi kalau misalnya dia tidak bisa sama sekali, nanti bisa dikasih rating 1 atau 2. Oke, sebentar. Oke, mati dulu. Nah, kemudian untuk presentation teknik, ya ini, apa namanya, kalau misalnya dari ini kan nanti untuk presentasi Anda semuanya wajib untuk on cam ya, untuk on cam. Jadi usahakan cari fasilitas jaringan yang baik dan lain sebagainya sehingga Anda bisa on cam karena gesture Anda dinilai gitu ya, eye contact, kemudian gesture, eye contact sama apa ya? Kalau artikulasi itu di ininya. Kalau artikulasi itu di ya bisa juga sih artikulasi ya, artikulasi jadi Anda tidak terbata-bata dan lain sebagainya, itu bisa di presentation technique. Nah, kemudian bagi teman-teman yang sekarang ini masih presentasi menggunakan catatan ya, ada contekannya. Nah, itu sedapat mungkin dijauhi ya, karena nanti kalau misalnya Anda nanti kan kita akan sidang luring nih ya. Bagi rekan-rekan yang sedang tugas akhir, presentasi tugas akhir di semester ini ya, mulai dari pekan ini sampai ke semester depan kan luring ya. Nah, itu kalau Anda masih membawa itu notes saat presentasi, wah itu dapat penilaian yang sangat buruk dari penguji. Oleh karena itu di sini sebaiknya Anda juga mulai tidak menggunakan notes ya. Jadi apa yang ada ditampilkan itu Anda bisa ini kan, bisa disampaikan dengan baik tanpa perlu ada notes atau notes-nya ya kecil lah gitu ya. Notes-nya itu kecil. Jadi bukan Anda membaca teks ya. Jadi kalau misalnya Anda itu membaca teks, sebetulnya dari on cam tuh kelihatan Anda tuh fokusnya ke kamera atau Anda fokusnya itu ke mana? Ke teks di mana, entah di mana gitu, atau di bawah dari PPT kan bisa dimunculkan gitu ya. Oke, kemudian visualisasi dan Q&A performance nanti bisa juga dilihat apa kriteria kita. Nah, ini untuk pengingat saja. Oke, jadi itu kriterianya. Jadi mirip dengan 8-minute presentation, 15-minute presentation dengan 8-minute presentation itu sama. Nah, sekarang tinggal nanti penentuan ininya, penentuannya harinya itu tetap hari Senin dan Kamis, tanggal 18, 21, 25, 28 ya. Jadi kita tetap masih ada kuliah di tanggal 28 April di hari terakhir kuliah perkuliahan ITB. Dan 28 April itu ya sesuai kalender kita, 28 April juga Anda diminta untuk mengirimkan mengirimkan full paper ya, mengirimkan full paper dari dari materi presentasi Anda ya. Template-nya sekali lagi adalah sama dengan template yang waktu itu untuk paper introduction. Saya ke Edunext dulu. Waktu itu template-nya ada di pekan ke berapa ya? Oh ya, nih ada draft ya. Ada draft ini. Sebentar. Ini folder. Oke, ini template-nya ini, paper template-nya ini ya.
ini ada, kalau ini dibuka, ini akan, ya ini ya paper template-nya ini FI4005, jadi nanti pakai itu. Kalau dibuka maka nanti Anda harus gunakan template yang ini, jadi bukan membuat template baru ya, jadi bukan untuk membuat template baru. Nah, sehingga ini apa namanya, tidak seharusnya dengan pemberian template ini itu tidak apa namanya, tidak membuat Anda repot terkait editing ya, terkait editing ini apa layout gambar, apa layout paper dan lain sebagainya, maksudnya margin, ukuran paper dan lain sebagainya. Nah, di sini juga ada ini ya, template black sama white untuk presentasi. Ini bisa kalian gunakan kalau misalnya nanti mau untuk presentasi 15 menit. Terakhir ini ada ketentuan poster digital. Nah, ini nanti sekalipun nanti Anda dibebaskan untuk ini, sekalipun nanti Anda dibebaskan untuk apa itu namanya, untuk melakukan pembuatan poster ya, yang nanti akan dikumpulkan tanggal 13 Mei ya. Kalau nggak salah, sebentar. Saya mau ke Six melihat jadwal ini kita, melihat jadwal ujian kita. Jadi di FI 4005 tuh ada jadwal ujian. Nah, itu biasanya kita bukan ujian tertulis, tapi Anda biasanya ini apa namanya, ada assignment terakhir yang dipresentasikan. Tanggal 13 itu, oh ya, bentar. Ini menu jadwal kuliah untuk kok jadwal kuliah sih? Daftar hadir, kemudian ke ini nih, Scientific Communication, daftar pertemuan kuliah. Kalau dilihat di sini, maka ini Jumat ya, Jumat tanggal 13 Mei dari pukul 2 sampai 17 ini waktunya untuk UAS Scientific Communication. Nah, ini kita gunakan untuk pengumpulan poster ya. Pengumpulan poster presentation itu tanggal 13 Mei 2022. Jadi yang dikumpulkan itu adalah PPT, bukan PPT, PDF ininya, PDF posternya, sama Anda ada video presentasi itu. Ya, dengan grup Anda masing-masing ya, dengan grup Anda masing-masing. Jadi ini ada di tanggal 13. Kemudian materinya sendiri itu sudah ada ya, apa namanya, sudah pernah disampaikan saat kuliah poster presentation. Topiknya itu ada 8 paper. Sebentar. Nah, ini. Oke, topiknya itu ada ya, topiknya ini ada 8. Oh, ada banyak. Topiknya ini ada 13 ya. Topiknya ini ada 13 paper yang bisa Anda pilih. Kemudian nanti satu paper dikeroyok sama 4 orang. Nah, ini kan udah ada nih ya. Ini udah ada. Nanti silahkan ini. Nah, ini apa namanya, yang apa itu namanya? Yang belum. Nah, silahkan nanti ini apa namanya? Mengisi di sini. Ya. Nanti nah, ini grup tugasnya ini grup. Nah, nanti kalau misalnya ada judul yang belum di ini kan, misalnya ada paper yang judulnya belum di apa ini namanya, belum ditulis di sini, nah itu nanti ini apa namanya, silahkan ditulis aja ya, silahkan nanti ditulis aja. Oke, ini untuk ininya ya, untuk poster presentation. Jadi nanti ini apa namanya, bagi tugas ya, saya kan nanti bagi tugas bab mana yang nanti apa, section mana yang nanti akan jadi ininya ya, yang nanti akan ini, tapi setiap anggota kelompok itu nanti mempresentasikan
subsection yang jadi ininya masing-masingnya. Jadi apa namanya bertanggung jawab masing-masing. Oke, jadi sekalipun ada libur Lebaran bukan berarti ini ya, bukan berarti ya libur Lebaran bolehlah Anda ini dulu libur Lebaran dulu apa liburan. Tapi karena apa namanya liburan Lebarannya itu kan mulainya dari tanggal 29 sampai tanggal 6 ya. Sebentar. Saya buka kalender dulu. Libur Lebarannya itu mulai dari tanggal 29 sampai tanggal sampai tanggal 6. Jadi mulai tanggal 7 Anda harusnya itu sudah mulai ini lagi. Mulai bekerja lagi untuk persiapan poster. Ya. Jadi bisa seperti itu. Atau mulai dari sekarang juga bisa kalau misalnya yang presentasi 15 menit Anda ini juga udah selesai misalnya. Tinggal memfinalisasi papernya juga boleh. Ya, jadi ini apa namanya tugas-tugas dari scientific communication memang Anda diminta untuk membuat ya kalau nggak salah papernya juga kan tidak lebih dari berapa halaman? 10 halaman ya. Jangan panjang-panjang juga lah biar nanti bisa dibaca gitu, bisa diperiksa, kasih feedback gitu ya. Nah, itu jangan terlalu panjang. Kalau nggak salah berapa halaman ya? Saya lupa ininya. Saya lupa apa namanya final papernya itu berapa halaman. Coba ini kalau di poster. Oh ya, tadi di week 4 ya. Ini week berapa? Ini week. Oh, ini paper template. Oh, ini. Ya. Ya, papernya ya jangan lebih dari inilah, jangan lebih dari 10 halaman. Anda mau menulis 6 halaman juga boleh gitu. Mau menulis 6 halaman boleh, mau menulis 4 halaman boleh. Kalau 2 halaman ya nggak mungkin ya. Nggak mungkin karena masih apa? Setidaknya Anda kan harus punya apa sih? Background math. Anda harus punya background, punya basic theory, method sama analisis sama conclusion kan 5 ya. Jadi apa namanya setidaknya Anda nulis 4 ya, 4 sampai 10 halaman full paper ya. 4 sampai 10 halaman. Tapi kalau jangan panjang-panjang gitu ya karena Anda apa namanya karena nanti juga papernya akan dibaca ininya apa namanya sebagai bagian dari penilaian. Nah, itu bagian saya ya. Jadi penilaian kemarin paper introduction, kemudian presentasi 3 menit, kemudian poster itu nanti jadi bagian saya yang memeriksa, yang menilai. Sedangkan bagian Anda itu menilai kemarin 8 menit presentation, 8 minute presentation sama 15 minute presentation. Jadi ada gantian gitu ya, ada proporsi, ada bagian penilaian. Jadi penilaian nggak cuma dari saya aja. Oke, jadi untuk full paper ya, untuk full paper nanti yang dikumpulkan tanggal 28 jangan lebih dari 10 halaman ya. Anda boleh nulis 4 halaman boleh, 5 halaman boleh, 6 halaman boleh, 7, 8, 9 boleh, 10 boleh, tapi jangan lebih dari 10. Dan itu sudah termasuk apa namanya judul sampai referensi ya. Dari judul sampai referensi 10 halaman. Jadi jangan 10 halaman itu sebelum referensi. Jadi list of reference-nya itu sudah termasuk ke dalam papernya itu. Ya. Dan jangan terlalu singkat juga. Jadi minimal 4 lah ya, minimal 4 halaman. Minimal 4 halaman karena ya itu tadi Anda kan presentasi aja kan pasti ada section-sectionnya ya. Nah itu setiap section itu kan ini ya apa namanya butuh penjelasan beberapa paragraf gitu kan. Nah itu bisa jadi ini. Oke, untuk ini ada pertanyaan dulu nggak? Pak mau nanya Pak. Ya ya.
bukan yang paper sih Pak, yang presentasi 15 menit itu. Boleh. Itu PPT-nya harus sama dengan yang sebelumnya atau boleh diedit lagi gitu Pak dari yang pendahuluan? Boleh Soalnya dong. takut Boleh. kebanyakan gitu. Oh Ya, 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 baik. boleh. Makanya ini sebentar lagi saya mau lihat apa namanya masing-masing kan udah bikin nih. Nah, ini saya mau lihat ininya. Saya mau lihat ininya seperti apa. Ya, contoh 1, 2, 3 orang lah. Baik Ya, Pak, terima kayak gitu. kasih. Ya, silakan nanti diedit untuk ya itu apa namanya sudah biasa lah kalau beberapa conference itu memang masih bisa edit, tapi kalau ya, ini sebagai ini aja ya sebagai studi kasus. Memang ada kalau di fisika ya kalau misalnya di presentasi di fisika atau di conference yang diadakan oleh FMIPA atau prodi fisika itu memang tidak ada pengumpulan ini, tidak ada pengumpulan PPT ya. Biasanya kita tidak ada pengumpulan PPT ini apa namanya kecuali sebelum hari H ya. Jadi pas hari H nanti misalnya ada admin yang dia nanti minta versi akhir PPT-nya ke itu apa namanya ke masing-masing pemateri. Nah, itu artinya Anda masih bisa lakukan editing dan lain sebagainya. Bahkan ada juga beberapa conference yang presenternya itu nanti akan presentasi menggunakan laptop sendiri misalnya. Karena misalnya dia mau menunjukkan video atau mau menunjukkan apa namanya simulasi numerik atau apa. Nah, itu ini apa namanya mereka menggunakan komputer sendiri gitu ya. Nah, itu editing masih bisa dilakukan. Tapi untuk misalnya annual meeting-nya Hagi, annual meeting-nya SIG, atau misalnya annual meeting organisasi-organisasi profesi lah ya. Nah, itu biasanya mereka sehari sebelum itu PPT sudah harus masuk ke panitia ya. Sehingga tidak bisa melakukan editing lagi. Tapi kalau untuk scientific communication ya boleh lah ya. Boleh lah. Nanti kan hari Minggu ya. Hari Minggu untuk yang presentasi hari Senin itu nanti ini akan muncul posternya. Akan muncul posternya siapa-siapa saja. Nanti hari Rabu muncul lagi ya untuk yang hari Kemisnya. Siapa-siapa aja yang nanti itu. Nah, itu nanti bisa jadi ini acuan apa deadline untuk si itunya untuk ya Anda bisa inilah apa namanya bisa apa nanti menyesuaikan seperti itu. Oke, ada lagi pertanyaan dari rekan-rekan? Pak, mau nanya Ya. yang evaluasi presentasi 8 menit itu belum diupdate ya Pak ya? Masih yang semester kemarin. Enggak, udah yang baru. Yang slide-nya Udah yang yang baru. Bapak upload, Yang 8 menit iya sudah Pak. ini kok. Sudah ini kok, sudah apa namanya? Sudah yang terbaru. Bentar. Sebentar. Yang 15 menit mungkin kalau yang 15 menit ya itu masih yang lalu. Tapi kalau yang 8 menit kalau nggak salah udah deh. Itu di pekan berapa ya? Masih yang lalu. Yang ini? Masa sih? Evaluasi di bawah. Soalnya saya ingat betul dia udah pakai yang ini. Apa dia udah pakai yang apa itu namanya? Udah pakai yang baru. Sebentar. Oh, maksud pakai saya yang nama-nama itu Pak. Yang di week 12 Yang Pak. hasil evaluasi. Iya Pak, yang di week 12. Week 12. Oh, week 12. Evaluasi. Ya, ini Pak. Oh, yang ini. Ya. Mana sih? Yang atas Pak. Yang ini Pak. Ya, yang ini kan ya? Yang ini harus. Oh iya. Ya yang ada saya belum mengirimkan yang ini ya. Bentar. Yang ini saya belum pernah kirim ya. Yang ada nama-nama ini belum ya? Belum, Oh Pak. iya, kalau gitu nanti saya kirim deh. Yang evaluasi ini ya. Oh iya ya. Oke, ini nanti saya ini nanti saya upload ya. Ini nanti saya upload. Saya kira yang form assessment-nya, sorry. Kalau yang ini ya. Nah, ini nanti saya ini.
Coba ini kalau di sini ada ininya nggak ya? Di sini ada PPT-nya nggak ya? Nabila Balia. Oh, ketimpa kayaknya. Oh iya ya, oke. Jadi ini ya, kalau gitu ini saya simpan sebagai PDF. Ini nanti saya save dikecilin dulu. Oh iya, yang ini ya. Ini ya. Oke, ini edit. Oke, makasih ya, Desidera. Oke, apa Ya, namanya? Ada pertanyaan yang lain, silakan. Oh ya, ini udah. Ya, ada yang masih belum clear dengan tugas yang harus dilakukan? Pak, itu yang deadline paper benar-benar harus di tanggal 28 di uploadnya atau bisa sebelumnya juga? Oh, bisa Mungkin sebelumnya kalau- dong. Bisa sebelumnya. Ya. Oke, oke. Jadi kalau misalnya Anda sekarang juga udah selesai, juga boleh nanti dikumpulkan. Cuman saya belum mengaktifkan ya, belum mengaktifkan foldernya. Oh iya, Jadi baik, Pak. misalnya gini aja lah. Misalnya Anda udah selesai, misalnya ini apa namanya, kalau misalnya karena gini, tanggal 28 itu kan presentasi terakhir. Berarti kan Anda masih menghadiri ini kan, masih menghadiri kuliah. Jadi walaupun misalnya tugasnya udah selesai, tapi tetap dikumpulin tanggal 28, kan ini apa namanya, Anda masih harus ikut kuliah untuk menilai. Misalnya Anda udah dapat giliran presentasi di hari-hari sebelumnya, tapi kan Anda masih ada tugas untuk menilai. Nah, oleh karena itu di tanggal 28 itu nanti saya baru buka nanti si Google Drive-nya supaya nanti Anda bisa upload di situ. Sebetulnya sih kalau Anda udah selesai sebelum hari ini juga misalnya udah selesai papernya ya udah bagus gitu. Cuma nanti pengumpulannya nanti tanggal 28. Apakah tanggal 28 Anda di perjalanan atau gimana? Bukan, Pak, mau memastikan aja barangkali bisa Oh sebelum gitu. 28. Ya, kirain Anda udah beli tiket dan ini emang harus Enggak, Pak. terbang tanggal 28 itu. Kalau itu ceritanya beda lagi ya. Ya harusnya sih Anda jangan dulu lah, kan kuliah dulu, soalnya berakhir kuliah itu 28 jam 17 ya. Jam 17 itu apa namanya, hari terakhir, jam terakhir kuliah. Makanya gitu. Cuman untuk supaya juga mengakomodasi yang apa namanya, yang nulisnya ini ya, yang nulisnya belum selesai, jadi diakhirkan di itu sesi terakhir 15 minute presentation. Oh ya, tadi saya mau ini ya. Saya mau pindahkan ini ke situ. Oh, kenapa nggak bisa ya? Nah. Oh, kalau ini apa namanya, dia gini. Scientific communication. Oke, ada pertanyaan lagi sambil saya ini? Oh ya, sudah. Oke, kalau nggak ada, ini saya stop share. Saya mau lihat saya mau lihat persiapan presentasi Anda. Cuman sebentar.
saya panggil secara acak aja. Eh, Oke, saya panggil Mbak Nafsas, ada di kelas? Ya, ada Pak. Bisa diperlihatkan itu apa namanya rancangan presentasinya? Oke. Ya, Pak. Ini PPT saya dari yang 8 oke. menit kemarin Mhm. baru ditambahin bagian resultnya saja. Buat pembahasannya belum saya tambahin lagi. Oh ya, baik. Coba digedein, coba di full screen dari awal. Oh, dari awal. Dari awal. Oke, ininya pilihan fontnya oke. Ya, lanjut. Introduction. Kalau itu yang subsection yang sebelumnya, slide sebelumnya, apakah memang perlu ada subsection seperti itu? Atau gimana? Cuman pembatas aja sih Pak, kalau misalkan dihapus. Pembatas, ya pembatasnya. Karena presentasinya kan hanya 10 menit, 12 menit ya. Nah ini kalau apa namanya, kalau misalnya presentasinya singkat, biasanya tidak ada pembatas. Pembatas itu biasanya dilakukan kalau misalnya kita mau presentasinya itu minimal 20 menit lah, kayak TA gitu ya. Kalau misalnya presentasi skripsi atau TA itu biasanya memang ada pembatas. Tapi kalau misalnya hanya presentasi 10 menit atau ya 12 menit gitu ya, itu kayaknya tidak diperlukan, kecuali memang nanti Anda akan ada transisi gitu ya. Misalnya, okay, after so let us begin our presentation with introduction gitu, misalnya ditampilkan ini, baru kemudian ditampilkan slide selanjutnya yang ada Fukushima dan lain sebagainya itu. Nah, itu baru boleh. Tapi kalau misalnya enggak ya. Jadi sebelum ini apa? Maaf. Sebelum ini apa? Langsung Oh, enggak ada ya. Oh ya, judul ya. Oke, kalau dari judul, oke, kalau gitu bisa coba di ini dulu, full screen-nya di ini dulu, dimatikan dulu. Sekarang slide-nya ada 14. Kalau misalnya pembatasnya dihilangkan, Anda kan berarti bisa ini ya, bisa menghilangkan 4 slide gitu kan ya? Iya. Bisa menghilangkan 4 slide. Nah, itu juga lumayan tuh. Itu juga lumayan. Jadi ketika nanti misalnya pembahasannya mau dimasukkan gitu ya, pembahasan kan tadi disebutkan pembahasan belum dimasukkan. Nah, kalau nanti pembahasan dimasukkan kan berarti nanti nambah 2 slide. Sekarang aja udah 14. Jadi kalau misalnya nanti ditambahin kan jadi 16, sedangkan presentasinya hanya 10 menit. Nah, itu terlalu mewah gitu ya, terlalu mewah untuk sebuah presentasi 10 menit. Karena biasanya rule of thumb-nya itu satu slide kan 1 menit ya. Jadi kalau 18 slide untuk 10 menit itu terlalu mewah. Kecuali memang Anda mau pakai metodenya itu. Kecuali Anda mau pakai metodenya yang itu tuh, yang dokter yang waktu itu kita tonton video YouTube-nya, bahwa Anda mau ngejelasin lebih detail, jadi slide-nya dibanyakin gitu ya. Nah, itu sih urusannya beda lagi. Tapi kalau menurut saya sih ini aja bisa juga kalau untuk presentasi singkat si pembatas tuh
nggak perlu, cuman Anda ini aja, apa namanya kan di title slide. Tapi tergantung sih Anda nanti di pembatas akan ada transisi tertentu gitu atau gimana? Kayaknya enggak sih Pak, bakal langsung aja. Oh ya, kalau nggak ada berarti bisa di ini aja, bisa di omit aja, bisa di nggak perlu dipakai. Tinggal itunya, coba ke slide 3. Nah, itu judulnya kan introduction ya. Nah, itu kan ada jadi pembatas gitu ya. Jadi itulah bahwa kita sekarang lagi masuk ke bagian intro. Yang slide 4-nya apa? Intro juga bukan? Ini penjelasan tentang tujuannya. Oh, research goal. Oke, research goal atau research objective ya. Jadi itu. Oh, jadi Anda oke. Jadi introduction Anda itu ada ininya, ada background story-nya. Oh, gitu. Jadi sekarang saya ngerti kenapa Anda pakai pembatas, karena intronya terdiri dari apa namanya? Intronya itu terdiri dari background story sama research goal gitu. Oh, oke. Kalau gitu ya, kalau gitu sih pembatasnya ini apa namanya? Bisa dipertahankan ya, nggak perlu dihapus. Kalau sekiranya Anda ini apa namanya, kalau sekiranya Anda emang ada 2 hal yang akan disampaikan untuk introduction misalnya seperti itu. Paling Oke, berarti nanti pas di full screen. presentasi. Kenapa? Berarti nanti paling kalau misalkan tetap pakai pembatas ini pas presentasi ada sedikit apa omongan di sini Ini gitu ya. apa namanya, transisi, kalimat transisi atau apa gitu, biasanya gitu. Baik. Kalimat transisi. Oke, let us move on to the first topic atau the first section, which I'm going to describe the background story of the study gitu kayak gitu. Oke, next ke halaman selanjutnya. Halaman selanjutnya. Oh ya, oke. Itu komentar sedikit, gambar yang molten salt fast reactor-nya resolusinya pecah itu. Oh iya. Resolusinya pecah. Nah, itu kalau nanti presentasi sebaiknya diperbaiki. Jadi kalau misalnya Anda copy paste dari paper, copy paste dulu apa adanya, baru nanti di resize dengan ini. Di resize dengan mempertahankan resolusi. Ini apa namanya? Aspek rasio. Ini coba di escape dulu, coba escape dulu. Misalnya Anda ini dari paper yang aslinya ada nggak? Belum saya buka sih Pak. Atau enggak gambar Saya apa lupa lagi dari paper yang atau enggak gambar apa gitu? gambar apapun di folder Ya, saya. gambar apalah itu. Saya mau nunjukin ininya, apa namanya? Caranya. Oh. Kalau rekan-rekan misalnya ini mau copy paste gambar dari PDF atau dari internet dan lain sebagainya, perhatikan aspek ratio-nya. Kalau hanya diperbesar perkecil saja, itu nanti kadang aspek ratio-nya berubah sehingga resolusi gambarnya itu jadi kurang baik. Ini apalagi ini sangat apa namanya, sangat kentara apalagi kalau misalnya pakai raster image. Raster image itu kalau JPEG, bitmap atau TIFF gitu ya. Nah, itu aspek ratio itu penting. Tapi kalau misalnya Anda copy paste gambar vektor ya, gambar vektor terus di paste sebagai bitmap, nah itu ini lebih baik seperti itu. Lebih baik seperti itu. Ini atau ya silakan. Ada ininya. Misalnya gambar apalah bebas. di sini ada sih. Nah, itu download aja misalnya. Itu yang gambar itu reaktor. Nah, misalnya itu. Nah, itu di size ya. Di size sebelah kanan atas
Sebelah Di kanan. sebelah kanan atas. Nah, itu kanan atas, kanan. Size itu kan arrange. Nah, itu ada panah ke bawah tuh di ujung kanan di ujung kanan bawah di size. Baru ketutup, Pak. Oh, ini. Di Ya, sebelah. itu di size, nah, sebelah kanannya, nah itu tuh. Nah, itu klik. Nah, itu aspect ratio-nya harus di lock ya, supaya nanti nggak pecah. Nah, sehingga coba kalau misalnya dikecilin Ya, yang scale mana? height-nya di persennya, Heeh. nah itu diturunin misalnya. Jadi, Misalnya diturunin jadi 50% gitu misalnya, atau 75% atau 95% misalnya. Oke, enter. Nah, itu jadi ngikutin. Karena aspek rasionya di lock. Sehingga si resolusinya nanti nggak pecah harusnya. Ya. Nah, itu kalau Anda misalnya perkecil gambar itu pakai gitu, nah itu kadang aspek rasionya berubah. Hati-hati itu. Ya. Jadi hati-hati. Ya. Jadi sebaiknya untuk menginikan gambar, memperbesar, memperkecil gambar, itu jangan lupa aspek rasionya di lock, kemudian nanti tinggal dimainkan percentage dari presentasi dari height sama width-nya, ya. Nah, kalau nanti kita enter height, nanti si width-nya itu mengikuti kok. Ya, itu nanti yang mengikuti. Nah, itu mainnya di situ. Sehingga nanti kalau misalnya Anda nulis skripsi, tugas akhir, laporan KP atau apa, si kualitas gambarnya itu nggak berubah, ya. Kualitas gambarnya nggak pecah kayak ini, ya. baik. Oke, paling itu aja tipsnya. Coba ke ini dulu, dimatiin aja dulu itunya, boxnya itu, box size-nya yang ini nih, yang di sebelah kanan dimatikan aja. Kita lanjutkan ke itu, ke desainnya, ke bawahin coba. Nggak apa-apa, kan masih ini. So, ini equations, oke. Kalau ini ya, notes untuk animasi itu, untuk animasi yang nanti digunakan, sedapat mungkin jangan membuat transisinya lelet ya. Kalau bisa sekejap gitu ininya. Movement dari animasinya. Ya, ke bawahin lagi. Ini saya kira udah bagus ininya. Oke, ini untung selamat nih. Ya, ini untung selamat, resolusinya masih bisa dipertahankan. Karena ini tapi ini ya, hati-hati nanti kalau misalnya ini kan dari paper juga ya. Iya. Ya, nanti copy paste-nya juga sama. Hati-hati jangan sampai ini. Ya, jangan sampai resolusinya pecah, karena nanti kalau misalnya tulisan rumusnya burem, nah itu ini kurang baik. Oke, ke bawahin. Ya, ini untung ininya resolusinya bagus. Oke, ke bawahin lagi. Oke, result in discussion, resultnya seperti itu. Oke. Oke, next. Udah. Oke, makasih. Makasih banget ya ininya. Hanya minor editing aja. Baik, Pak. Makasih banyak juga. Ya, sama-sama. Banyak nyamuk di ruangan. Oke, berikutnya saya mau lihat draftnya siapa ya? Maria Cindrawati ada nggak di kelas? Sebentar ya. Saya pakai salad dulu.
Oh, Mariam ada ya? Oh ya. Baik, menghilang. Ah, itu dia. Peta geologinya burem. Oke. Ini yang halaman pertamanya. Coba di full screen kan, maaf. Kayaknya pemilihan huruf buat judulnya harus pakai yang sans serif deh. Terlalu fancy ininya. Terlalu artistik ininya, apa namanya judulnya. Kayaknya ini harus pakai yang tipe-tipe sans serif. Terserah mau Arial, Calibri. Kalau ini asal jangan Time New Roman ya. Kalau Time New Roman nggak, kurang pantas buat itu. Buat apa itu namanya? Buat presentasi. Ini kan kalau nggak salah, kalau yang Edunet template-nya itu kan pakai Dubai. Nah, Dubai juga oke, boleh. Nah, ini kalau boleh kasih saran, ininya si pemilihan fonts judul pakai yang sans serif aja. Karena terlalu artistik. Oke, next. Slide pertama, oke, gambarnya bagus. Ada ininya juga, referensinya juga. Oke, next. How to engage, oke, next. Nah, ini salah satu teknik ya. Coba Maria, maaf, kembali lagi ke yang ini. Nah, salah satu teknik untuk menggrab attention dari audience, presenter juga bisa kayak gini. Memberikan sebuah pertanyaan di itu, how, atau apalagi what, atau where, atau which, atau apa. Tapi kalau how itu biasanya kita kalau di fisika atau di teknik itu memang kita kebanyakan itu adalah how can we describe, atau how can we explain, atau how can we prove, dan lain sebagainya. Nah, ini juga bisa ini menjadi sebagai apa namanya, jadi untuk transisi dari satu section ke section yang lainnya itu tidak harus melulu menggunakan misalnya outline atau misalnya introduction atau method, tapi bisa menggunakan kalimat pertanyaan seperti ini. Jadi untuk menggrab attention dari audience. Oke, next. Oke, ini dari apa namanya Surface Manifestation dari gas ya. Judulnya apa tadi? Maaf, judulnya itu mineral characterization hydrothermal. Oke, hydrothermal. Oke. Tadi jadi itu adalah tadi manifestasi uap ya, manifestasi uap yang muncul di permukaan. Ada yang uap muncul dari tanah, ada yang uap itu muncul di danau, sungai, gitu ya. Iya. Oke, next. Ini gambarnya kemarin belum saya tambahin lagi, Pak. Jadi Oke, masih things that tulisan. need to be seen, find out geothermal potential. Oh, ini belum, oke. Iya. Ya, kita next aja dulu. The purpose of the research, oke, next. Nah, ini. Ininya apa namanya? Burem ya. Iya. Bisa kelihatan sih lava gunung level, tapi di petanya itu nggak kelihatan. Nah, apa namanya? Bisa juga itu yang figure 4 geological map-nya agak dikebawahin sedikit. Ya, bisa dikebawahin sedikit sehingga nanti si gambarnya itu agak besar di tengah. Terus bisa kelihatan itunya. Apa namanya? Informasi yang ada di petanya, legenda-legendanya ya. Itunya apa label-labelnya bisa kelihatan. Itu kayak KW1 apa gimana nggak kelihatan LW gitu. ini sumur satunya. Kalau LW kan sumber ya. Iya, tempat pengambilan Apa well. LW itu kan well ya kan. Well 1, well 2. Nah, tapi ya ini apa namanya? Yang lainnya ya agak buram ini ya. Jadi kalau ya agak buram. Jadi kalau misalnya
teknik lain yang bisa digunakan adalah kalau misalnya gambarnya itu punya background putih, maka Anda bisa bikin bingkai yang agak gelap, ya, bingkai gelap, atau pakai background yang gelap, bisa juga seperti itu. Jadi biar ada kontras. Kalau ini kan putih-putih semua. Kalau ini kan ini apa namanya, peta geologinya putih, background presentasinya putih, jadi seperti yang tidak ada kontras. Kalau mau dibikin kontras, jadi kita fokus ke peta geologinya, maka itu bisa digunakan teknik seperti itu. Atau pakai background yang hitam, jadi kan ada template Edunex yang hitam, pakai aja yang khusus untuk slide yang ini dia pakai yang hitam, boleh seperti itu nanti kayak gitu. Oke, Oh, baik. nah ini ininya ya diperbaiki ya ininya, kualitas gambar peta geologinya. Oke, next. Why did I choose? Oke. Oh ini ya apa namanya menggunakan tekniknya itu ya, presentasinya yang profesor itu ya, apa yang apa penjelasannya panjang, yang nggak apa-apa sih, asal bisa itu. Oke, next. What did I choose? Next. Ininya Oke. ya. Ya, ya. Oke, kalau yang ini lebih baik nih. Sebentar. Kalau yang ini saya kira lebih baik ya. Ini udah lebih kelihatan. Gunung Lawu, reservoir, lateral outflow. Cuman yang tidak, tapi panahnya juga lumayan lah. Panahnya. Tapi nanti ini ya, apa namanya, sebelum nanti hari H, dipastikan si kualitas gambarnya, terutama yang panah-panah yang tipis-tipis itu bisa terlihat dengan baik. Baik, Pak. Ya, oke, next. Secondary. Itu masih ada kalimat, sebaiknya Anda pikirkan gimana supaya dia jadi keyword saja. Jadi kata kunci aja. Jadi jangan kita dipaksa membaca gitu ya. Atau coba ada ini enggak, ada cara enggak supaya dia tidak jadi kalimat seperti ini. Oke, next. Oke, 11. Oke, 11 teori masih 11 slide masih ini ya, 11 slide masih teori, atau ini dulu apa, escape dari full screen. Saya mau lihat ini. Saya mau Saya belum lihat menambahkan detail. keseluruhannya. Oh, 22. Oh, pantas. Iya. Coba ke thank you. Yang terakhir 22. Iya. Full screen. Sama pembahasannya gitu, Pak. Nanti rencananya Oke. mau saya hapus lagi yang bagian atas biar nggak terlalu banyak. Oh iya. Oke, ke atasin. Jadi dari thank you ke atasin. Ini menunjukkan bahwa ada outer gitu ya. Iya, ini yang hasil dari yang petrologinya, Pak. Ini gambarnya tapi juga kurang jelas ya, Pak. Iya. Dari saya ini ya. Nah, ininya kalau skalanya oke, nggak masalah skalanya 0 sampai. Jadi garis segitu itu menunjukkan apa namanya dimensi setengah milimeter, nggak masalah. Si ininya mineraloginya itu, si mineralnya itu yang nggak terlihat jelas, agak buram. Dia tuh nunjukin mineral apa itu tuh. Dia tuh nunjukin mineral apa, si panah itu tuh di ujung dari mata panahnya itu menunjukkan mineral apa. Nah itu agak buram di situ, makanya mungkin perlu diperbaiki aja nanti ya. Ini kan dari paper ya? Iya, Pak. Ya, makanya nanti ini apa namanya, nanti di ini kan apa, kalau dari paper ya itu tadi dari PDF-nya di snapshot, kemudian nanti di paste. Jangan langsung paste sebetulnya. Ada tekniknya. Jadi kalau boleh ke ini dulu, coba apa, di apa, share screen-nya dinonaktifkan dulu. Iya, baik, Pak, sebentar. Nah, saya mau cobain kalau misalnya kita punya gambar dari PDF, misalnya PDF-nya mana ya, misalnya inilah ya, misalnya ini
gitu ya. Misalnya ini saya mau snapshotnya mana ya? Tools. Mana snapshotnya? Mana ya? Misalnya gimana ya? Misalnya gitu. Mana ya? Mana ya kalau di Adobe si snapshotnya di mana ya? Oh, kalau di sini nggak ada ya ininya. Kalau pakai apa namanya? Kalau pakai Foxit Reader dia lebih bagus ada snapshotnya ya. Oh, ini mah cuma bisa ngebaca aja ya. Oke. Ya, nggak bisa nunjukin dong. Tapi kalau ini misalnya pakai, iya saya nggak bisa nunjukin. Jadi kalau misalnya dia pakai Foxit Reader, ya itu kalau udah di snapshot itu gini. Nanti kalau kita copy gitu ya, atau gini aja deh. Ini saya misalnya copy ini aja. Misalnya ini saya copy gambar ini misalnya. Nah, gambar pemandangan ini saya copy, Maaf, kemudian nanti di saya PPT belum kayak ada gini. lihat Oh, share sebentar. screen-nya. Oh iya, saya harus share screen. Bentar. Nah ini, saya ulangi ya. Ini misalnya ini gambar yang ini saya copy. Ya, atau misalnya dari PDF. Misalnya ini dari PDF Anda mau ini, Anda mau snapshot gitu ya. Nah, ini di snapshot dulu, kemudian nanti pas di sininya misalnya ini di blank gitu ya. Ini misalnya ini kita masukin slide baru. Nah, ini kayak gini. Slide baru, kemudian nanti jangan langsung Ctrl V, tapi Ctrl Alt V. Ctrl Alt V. Nah, nanti muncul ini. Muncul tampilan ini, nanti si gambarnya itu ditampilkan sebagai apa gitu. Ditampilkan sebagai apa? Biasanya yang bagus itu adalah bitmap. Yang bagus itu bitmap. Jadi kalau misalnya ini apa namanya mengambil snapshot itu dari PDF, nanti Ctrl Alt V, nanti keluar pilihannya, nanti tempelkan dia sebagai bitmap. Nah, nanti ini kalau ini saya karena saya nggak punya contoh ininya, apa namanya, nggak punya contoh gambarnya, ntar jadinya seperti itu. Tahu mana ya? Tadinya saya mau ngambil dari sini, mau ngambil dari sini ini apa? Atau enggak gini bisa nggak ya? Ini nih, ini apa nih? Ini copy text. Ctrl C. Nah, ini Ctrl Alt V. Oh, sebagai teks. Ya kalau misalnya gambar di snapshot ini harusnya saya pakai Foxit Reader. Kalau pakai Foxit Reader bisa dia. Oh, Shift Window key sama S bisa juga. Oh, ini ya. Shift. Bentar, apa tadi kata ini? Shift Window S. Oh, oke. Baik, terima kasih. Draw a shape, create a screen strip. Oke, gini misalnya nih ya. Ini saya screen segini. Kemudian, nah di sini
kemudian Control Alt V. Nah, jadi gini, bitmap. Nah, kayak gitu. Ya, jadi nanti kalau misalnya ngambil snapshot dari situ, apa namanya, dari PPT bisa digunakan teknik itu. Apa namanya, pakai Control Alt V. Jadi jangan langsung Control V. Seperti itu. Sehingga nanti si gambar yang disalinkan atau yang dicetak di PPT itu sudah dalam bentuk bitmap. Oke, saya stop share. Oke, Maria, saya kira makasih ininya sharing outline-nya. Saya ke satu orang lagi deh sebelum kita tutup sesi kita hari ini. Ada, ya sama-sama. Ada Darul Roni Rodiansyah nggak di kelas? Ada, Pak. Ada, coba ditampilkan. Baik, Pak. Apakah sudah terlihat, Pak? Ya, udah. Oke, di full screen kan coba. Baik. Oke, ininya. Kalau boleh saran itu, sebentar. Sebelum next di judul. Kalau boleh saran, nama Anda jangan terlalu ke atas, agak ke bawahin. Ya, nanti Baik, Pak. kalau udah editing, namanya dikebawahin sama ini alamat emailnya jangan size-nya jangan sama dengan nama, ya, kecil aja. Emailnya itu size-nya sebaiknya ya, untuk tampilan yang lebih baik menurut saya ukurannya itu diperkecil aja untuk yang email. Kalau yang nama sudah oke, cuma nanti dikebawahin sedikit. Jadi nama sama email dikebawahin, ya, agak ke tengah, tapi yang ukuran dari emailnya bisa diperkecil, ya, bisa Baik, Pak. diperkecil. Oke, next. Oke, ini diambil dari ininya Elsevier, backgroundnya seperti itu. Oke, next. Oh, ini animasinya ya. Nah, ya sekali lagi saya ingatkan buat teman-teman yang nanti akan ini banyak animasi menggunakan banyak animasi untuk transisi dan lain sebagainya. Dipastikan ini ya jangan yang lambat, ya. Dipastikan dia jangan yang lambat sama jangan yang berbunyi, ya. Jangan yang kalau kan ada tuh kalau kita misalnya masukin gambar apa tuh nanti ada suaranya gitu ya. Nah, itu sebaiknya nggak perlu lah, ya. Sebaiknya nggak perlu. Oke, next. Oke, kalau boleh saran itu yang references yang ada di sebelah kiri bawah dikecilin aja ininya, ukurannya. Agak mirip dengan yang konten intinya. Kayak PAN, ya, RSI, kemudian DAS. Baik, Nah, Pak. itu ini dikecilin aja ukurannya karena mirip-mirip ukurannya dengan yang teks yang intinya kayak ini ya, ideal supercapacitor, advantages of TMS, itu ukurannya mirip. Jadi jangan sampai si fokusnya itu beralih ke kita memang bagus untuk menampilkan referensi di sini, ya.
untuk menampilkan bahwa gambar ini diambil dari referensi X apa atau gimana gitu ya. Tapi kecil aja gitu karena supaya fokusnya itu memang benar-benar ada di itu. Oh, putus ya. Oh, putus ya. Ini Roni jaringannya. Oke. Oke, kalau jaringannya Roni putus, bisa kita ke siapa ya? Melisa Damayanti ada nggak di ruang kelas? Ada, Pak? Ada. Coba di ini kan. Sebetulnya untuk template-nya masih sama seperti yang 8 minutes presentation kemarin, Pak. Ya. Cuman kemarin ada feedback dari Bapak untuk dikurangi ya, mungkin jumlah sentence-nya, jadi saya Oh ya, coba jadi keywords ya. Jadi keywords atau small phrases ya. Kalau kayak gini boleh lah ya. Jadi jangan full sentence yang ada kalimat keterangannya gitu ya, atau ada frase kedua, ada anak kalimat keduanya gitu ya, pakai koma biasanya kayak gitu. Oke. Iya betul. Next. Saya coba terus kemarin sempat lihat feedback dari Bapak juga terkait montage-nya yang diberi tanda tanya, mungkin maksudnya saya kurang penjelasan untuk montage-nya gitu ya Pak ya. Jadi saya coba beri. Oh iya, saya tuh tanya ini montage ini maksudnya apa ya, montage itu? Oh iya, itu seperti apa ya Pak, pola penyusunan untuk pengukuran elektrodanya begitu Pak, di kepala. Oh, Jadi, kenapa nggak disebut configuration aja? iya, Emang ada istilah kalau khususnya gitu ya. Benar sih. Oke. Jadi saya tahu sekarang. Maksud montage itu adalah Ya, ini. receiver configuration. Iya betul, untuk itu namanya recording. montage ya. Iya, sepertinya memang kemarin saya langsung tipe-tipe montage tanpa menjelaskan dulu gitu ya montage itu apa. Jadi mungkin saya beri ya mungkin karena sayanya aja yang awam ya, nggak tahu montage itu apa, karena kalau di kebumian kita biasanya ngomongnya itu adalah receiver configuration atau equipment configuration gitu. Jadi lebih ke konfigurasi sebetulnya ya. Tapi ini kan susunan gitu ya. Oke, montage maksudnya. Masih serupa itu. Nah, itu dipastikan montage atau montage. Nanti pelafalannya itu. Iya, coba saya cek lagi. Itu nanti dicek ya. Karena dari bahasa Prancis yang diinggriskan. Nah, itu tuh dilafalkan sebagai montage atau montage ya. Jadi dipastikan yang benar. Oke, next. Paling ya ini saya tambah 1 page lagi untuk clearance-nya, nanti habis itu masih untuk dasar teorinya masih sama, hanya penambahan 1 page untuk montasnya tadi seperti feedback Bapak sebelumnya. Kemudian ya ini kurang lebih untuk gambaran konfigurasinya kayak gini Pak, untuk referensial, kemudian untuk metodenya masih palingnya ini saya belum memasukkan results-nya karena masih compare 2 paper kira-kira, jadi masih dipertimbangkan. Sama mungkin nanti untuk step memasukkan gambarnya seperti yang tadi Bapak contohkan ya, saya coba nanti. Supaya nggak pecah. Barangkali itu Pak. Oke, ya. Makasih banyak sudah membagikan outline-nya. Bukan membagikan sudah sharing outline-nya. Oke, makasih banyak. Oke, kalau begitu kita nanti ketemu lagi hari Senin untuk pelaksanaan 15-minute presentation. Mudah-mudahan
apa namanya dapat terlaksana dengan baik tanpa ada gangguan. Karena nanti apa namanya sesinya ini lumayan panjang ya, 120 menit untuk 7 presenter. Insya Allah hari Minggu akan diinikan apa namanya akan ditampilkan nama-nama siapa saja yang nanti akan jadi presenter di hari Seninnya. Oke, terima kasih ininya. Oh ya, Adrio ada pertanyaan silakan. Itu kalau buat apa gambar dari internet itu dimasukinnya buat referensinya gimana ya? Soalnya di template kemarin nggak ada contoh kalau ngambil dari internet. Kalau dari internet biasanya dari ininya aja, dari apa namanya? Oke. How to cite references from internet gitu ya. Tapi ini untuk keperluan paper atau untuk keperluan ini? Keperluan paper atau untuk keperluan presentasi? Banyak ada sih, cuma ngambil gambar doang sih. Soalnya di yang dari papernya waktu itu yang saya cari, dia nggak ada kasih buat dasar teorinya. Saya nggak nemu ada konfigurasinya, jadi saya nyari dari. Berarti ini untuk slide presentasi ya? Dan paper juga ada. Oh, karena kalau untuk paper agak beda, agak panjang. Kalau untuk presentasi, Adrio bisa tulis websitenya aja, misalnya www.microsoft.com gitu misalnya. Jadi yang ininya aja, yang apa itu namanya, yang utamanya aja misalnya gitu. Tapi kalau untuk paper dia memang agak panjang. Agak panjang, jadi memang harus ini apa namanya? Tapi sebetulnya ini juga sih apa namanya? Karena kalau kita copy paste dari linknya begitu ya, copy paste dari linknya, kadang-kadang dia si address dari gambarnya itu sendiri dia agak panjang, tapi kita bisa catat juga sih sebetulnya dia dari mana gitu, diakses tanggal berapa dan lain sebagainya. Tapi bentar, ini saya tuh oke, misalnya kita cari ini how to cite a picture, a figure from the internet. Nah, bisa pakai caranya APA ini kayak gini. Note the source or references where you found the figure. If you're citing, bentar. Include the page number if you found the figure as misalnya. Kalau yang di template memang tidak ada gitu, yang di ini, yang di template paper. Ya, kemarin saya cari tidak ada sih. Oh, nggak ada ya? Conference, jurnal, buku, private communication. Oke, tapi kalau dari internet, bentar. Reference list. Atau pakai yang referensi kayak di Xvis 3 gitu, yang buat internet boleh. Ya, bisa juga kayak gitu. Kalau yang di Xvis 3 kan kalau nggak salah ada judul ininya ya, ada judul websitenya, kemudian alamatnya gitu ya? Iya, alamat, diakses kapan. Ya, ya kayak gitu. Tapi kalau untuk itu untuk paper ya, kalau untuk paper memang harus lengkap. Tapi kalau untuk presentasi, Anda bisa pakai itu. Anda bisa pakai hanya www dari alamat ininya aja. Dia diambil dari websitenya siapa. Ya, baik, Pak. Lebih praktisnya seperti itu. Kecuali Anda misalnya mau presentasi di ini,
kalau memang presentasinya itu dan rules ini sebetulnya juga bergantung dari ini ya, bergantung dari institusi yang mengadakan seminarnya. Jadi kalau di kelas scientific communication ya Anda cukup memasukkannya itu sebagai itu aja tadi ya, yang seperti saya sampaikan, alamat ininya itu dari sumbernya itu dari website siapa gitu ya. Tapi yang depannya aja misalnya itu tadi microsoft.com misalnya seperti itu. Tapi kalau untuk keperluan presentasi di ini organisasi profesi atau apa, dia lebih mirip-mirip dengan itu, lebih mirip-mirip dengan paper. Jadi memang ada rules-nya dan biasanya harus dicantumkan itunya yang komplit gitu ya. Seperti itu. Atau tapi juga bisa disingkat sih, seperti tadi yang tadi kalau lihat di mana tadi Roni itu ya ngasih referensi di bagian bawah itu, nah itu bisa juga di situ ditulis di situ ininya cara men-cite-nya gitu. Jadi di pojok kiri gitu ya, kemudian nanti dicantumkan nama sumbernya dengan font yang kecil. Nah itu juga bisa dengan contohnya seperti itu. Ini yang di APA juga nih saya juga nggak nemu. Jadi mungkin dengan yang cara itu ya, dicantumkan ininya nama judul websitenya apa, kemudian alamatnya apa, diakses kapan, gitu. Formatnya seperti itu. Baik Pak, terima kasih. Terima kasih, sama-sama. Oke, ada pertanyaan yang lain? Saya Pak mau nanya. Ya, silakan. Selamat siang Pak. Kalau misalnya menambahkan sound atau musik gitu di PPT-nya boleh nggak sih Pak? Soalnya kayak perlu boleh, ada dengan sampel. catatan tidak melambatkan ini. Boleh, tapi dengan catatan tidak melambatkan apa itu namanya? Jangan makan waktu, karena Anda kan hanya punya waktu 10-12 menit untuk menjelaskan ininya ya, untuk menjelaskan materinya. Jadi jangan sampai si pemuatan suara itu kadang-kadang suka ngehang gitu loh. Suka ngehang gitu ya. Nah, itu jangan sampai terjadi gitu. Jadi harus dipastikan si mesin komputernya itu bagus, jaringannya juga bagus. Itu aja. Oke, makasih Tapi Pak. jawaban pertanyaan Anda sih boleh gitu. Nah, kasih ya Pak semuanya. Boleh ya. Ya. Yang perlu dihindari itu adalah suara-suara ini, misalnya transisi animasi gitu ya. Kadang-kadang kan kalau kita pakai itu animasi misalnya next gitu kan, ada ini ada suaranya kayak tepuk tangan gitu, atau ada glitter atau apa. Nah, itu dihindari. Tapi kalau misalnya kalau kayak Radinal kan dia menjelaskan tentang bagaimana fisika diterapkan di musik gitu kan, dari superposisi linear dan lain sebagainya. Kemudian diinikan kan kan ada ritme atau ada notes itu nada ya. Ada nada-nada tertentu yang memang unik dihasilkan dari superposisi gelombang. Nah, itu mau dibunyikan, mau diperlihatkan suaranya itu seperti apa. Nah, itu kan bagian penting dari presentasinya Radinal gitu. Nah, itu ditampilkan gitu. Tapi yang nggak perlu ditampilkan itu kayak misalnya yaitu saat transisi suka ada yang background, ada sound backgroundnya ini kan tepuk tangan, atau ada mobil balap atau apa. Nah, itu yang kayak gitu dihindarkan. Tapi kalau untuk memang itu adalah intinya ya, memang itu adalah inti dari si presentasinya, bahwa itu atau misalnya teman-teman di sini ada mau menampilkan simulasi komputasi misalnya pakai video, nah itu boleh. Tapi catatannya jangan sampai dia memperlambat sistem sehingga nanti si waktunya keteteran dan lain sebagainya. Itu aja. Jadi memang harus dipersiapkan sound, video, dan juga animasi jika itu nanti diperlukan dalam kondisi yang baik gitu ya, kayak gitu. Oke. Ada pertanyaan lain? Oke, kalau nggak ada, kita ketemu lagi insya Allah hari Senin. We'll see you again on Monday.
with the beginning session of the 15-minute presentation. Okay, see you all again on Monday. Thank you and good day. Good day, Mr.